Shalom, Horas. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pendeta dan majelis jemaat HKBP Bogor mengucapkan selamat datang kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian yang datang beribadah di gereja ini saat ini. Kita akan memulai ibadah kita di hari Minggu ini. Marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menyembah Allah. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 3 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Haleluya. Marilah kita berdoa.
Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, berikanlah bagi kami iman yang benar, yang tumbuh dan kuat. Berikanlah bagi kami kasih yang setia mencintai Tuhan dan manusia. Berikanlah bagi kami pengharapan yang hidup, supaya kami bersukacita melakukan kehendak-Mu. Dengarkanlah doa kami ini, di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Dengarlah hukum Tuhan pada minggu 3 setelah Trinitatis hari ini, yaitu Matius 16 ayat 24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku." Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Masuk
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, Engkau mengampuni dosa kami orang yang hina dan tercela ini di dalam anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami orang yang berduka cita yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami itu. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan, dan ketetapan hati supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati dan jiwa kami kepadamu saja, sebagai korban yang hidup dan kudus, oleh sebab anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka? Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Marilah kita mendengar firman Tuhan, epistel yang ditetapkan untuk minggu ketiga setelah Trinitatis hari ini, tertulis pada Yeremia 20 ayat 7 sampai dengan ayat 13. Engkau telah membujuk aku ya Tuhan, dan aku telah membiarkan diriku dibujuk. Engkau terlalu kuat bagiku, dan engkau menundukkan aku. Aku telah menjadi tertawaan sepanjang hari, semuanya mereka mengolok-ngolokkan aku. Tetapi apabila aku berpikir,
Aku tidak mau mengingat dia dan tidak mau mengucapkan firman lagi demi namanya. Maka dalam hatiku ada sesuatu yang seperti api yang menyala-nyala, terkurung dalam tulang-tulangku. Aku berlelah-lelah untuk menahannya, tetapi aku tidak sanggup. Tetapi Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah. Sebab itu orang-orang yang mengejar aku akan tersandung jatuh dan mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka akan menjadi malu sekali sebab mereka tidak berhasil, suatu noda yang selama-lamanya tidak terlupakan. Menyanyilah untuk Tuhan, pujilah Tuhan, sebab Ia telah melepaskan nyawa orang miskin dari tangan orang-orang yang berbuat jahat. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin.
marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama, kita bernyanyi dari maaf. Bapak Ibu, jemaat yang kami kasihi dalam nama Tuhan Yesus, marilah kita mendengarkan Warta Jemaat. Warta Jemaat HKBP Bogor, Minggu tanggal 25 Juni 2023. Warta Umum, nama Minggu. Nama Minggu kita hari ini adalah Minggu ketiga setelah Trinitatis. Topik Minggu kita adalah mengikut Yesus dan memikul salib. Yang kedua, anak lahir. Pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023, Tuhan telah mengaruniakan seorang anak laki-laki, anak pertama bagi keluarga Bapak Joli Fernandes Tua Purba, Ibu Evi Borusitorus, alamat sektor Betania. Anak dan orang tua dalam keadaan sehat. Gereja mengucapkan selamat atas kelahiran anak kepada keluarga. Kiranya anak tersebut bertumbuh menjadi anak yang takut akan Tuhan dan sukacita bagi keluarga. Yang ketiga, jemaat baru. Mulai hari ini, Minggu tanggal 25 Juni 2023, telah diterima menjadi anggota jemaat AKBP Bogor, yaitu yang pertama, keluarga Dani Siringoringo Novalina Borusinurat dengan seorang anak mereka pindah dari HKBP Pangururan Resort Pangururan Distrik 7 Samosir, alamat sektor Horeb. Mereka beribadah di pukul 7 pagi ini. Diminta kepada keluarga supaya berdiri di tempat. Kami persilakan. Terima kasih, dipersilakan duduk kembali. Yang kedua, keluarga Manerak Sinambela Okta Paulina Borutampu Bolon dengan 2 orang anak mereka pindah dari HKBP Depok 1 Resort Depok Distrik 28 Deboskap, alamat sektor Sion. Mereka beribadah di pukul 7 pagi ini. Diminta kepada keluarga supaya berdiri di tempat. Terima kasih, dipersilakan duduk kembali. Gereja menyampaikan selamat datang di HKBP Bogor. Kiranya mereka menjadi anggota jemaat yang rajin beribadah dan bergereja. Yang keempat, wisata rohani dan kunjungan gerejawi Punguan Inahana. Mulai hari Jumat sampai dengan hari Minggu 23 sampai dengan 25 Juni 2023, Punguan Inahana mengadakan wisata rohani ke Yogyakarta sekaligus kunjungan gerejawi ke HKBP Yogyakarta yang dipimpin oleh Pendeta Anwar P. Nababan MTH. Marilah kita doakan agar wisata rohani dan kunjungan gerejawi tersebut berjalan dengan baik, menjadi puji-pujian bagi kemuliaan Tuhan. Yang kelima, pemberdayaan Sintua dan pelayan penuh waktu se-HKBP Resort 28 Deboskap. Pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023, semua pendeta dan Sintua juga calon Sintua gereja kita akan mengikuti pemberdayaan Sintua dan pelayanan penuh waktu se-HKBP Distrik 28 Deboskap yang akan diadakan di Rumah Perubahan Jatimur di Bekasi dengan narasumber Profesor Renal Kasali, Kadep Koinonia HKBP Pendeta Dr. Donald Sinaga dan Insinyur Elisa Lumban Toruan. Berangkat dari gereja pukul 7 WIB, diminta kepada semua Sintua dan calon Sintua yang akan berangkat supaya berkumpul di gereja pukul 6.30 WIB. Kiranya acara tersebut berlangsung dengan baik. Yang keenam, retreat pelajar Sidi Angkatan tahun 2022-2023. Pada hari Rabu sampai dengan Jumat tanggal 28 hingga 30 Juni 2023, gereja kita akan mengadakan retreat pelajar Sidi bertempat di Hotel PVSC Sentul. Berangkat dari gereja pukul 12 WIB, didampingi oleh pendeta, Dewan Koinonia, panitia dari orang tua, dan beberapa orang Naposobulung sebagai pendamping. Mari kita doakan supaya retreat tersebut berjalan dengan baik. Yang ketujuh,
Bible Camp anak sekolah minggu. Pada hari Kamis sampai dengan hari Sabtu tanggal 29 Juni sampai dengan tanggal 1 Juli 2023, gereja kita akan mengadakan Bible Camp anak sekolah minggu bertempat di Puri Avia Hotel dan Atalia Conference Resort Megamendung Puncak. Peserta Bible Camp adalah anak sekolah minggu kelas remaja yang pertama hingga remaja 3. Marilah kita doakan agar program tersebut berjalan dengan baik demi kemuliaan Tuhan. Yang ke-8, Jambore anak sekolah minggu HKBP Distrik 28 The Boss Cup. Pada hari Sabtu tanggal 1 Juli 2023 mulai pukul 8 hingga 17 WIB, HKBP Distrik 28 The Boss Cup wilayah 1 Depok, Bogor, dan Sukabumi akan mengadakan Jambore anak sekolah minggu se-HKBP Distrik 28 The Boss Cup bertempat di Taman Rekreasi Wiladatika Cibubur. Peserta anak sekolah minggu dari gereja kita berjumlah 20 orang yang didampingi oleh guru-guru sekolah minggu. Marilah kita doakan agar program tersebut berjalan dengan baik demi kemuliaan Tuhan. Yang ke-9, pelantikan Badan Audit HKBP Bogor. Pada hari Minggu yang akan datang, tanggal 2 Juli 2023, di ibadah pukul 7 WIB, setelah warta jemaat akan diadakan pelantikan kepada Badan Audit Huria periode 2023 hingga 2025. Sesuai dengan aturan-peraturan HKBP, Badan Audit Huria yang terpilih adalah Sintua P. Manalu sebagai ketua, Jamian Purba sebagai anggota, dan Nyonya Siregar Eva Norita Borusite sebagai anggota. Dewan Koinonia, seksi sekolah minggu. Melalui warti jemaat ini diberitahukan kepada seluruh warga jemaat bahwa gereja kita membutuhkan tambahan guru sekolah minggu. Oleh karena itu, kepada jemaat yang bersedia menjadi guru sekolah minggu dapat mendaftarkan dirinya ke Sekretariat Huria atau ke guru sekolah minggu. Yang ke-10, seksi Naposo Bulung dan PND Distrik. Pada hari Minggu tanggal 2 Juli 2023 mulai pukul 7 hingga pukul 12 WIB, Naposo Bulung gereja kita dan PND Distrik akan mengadakan bazar dalam rangka pencarian dana untuk keperluan acara latihan dasar kepemimpinan Kristen atau LDKK Naposo Bulung Distrik. Marilah kita mendukung program tersebut supaya berjalan dengan baik demi kemuliaan Tuhan. Yang berikut adalah amplop kantong keempat untuk panitia pembangunan. Pada hari ini, Minggu tanggal 25 Juni 2023, kita akan mengumpulkan persembahan dalam amplop kantong keempat. Seperti biasanya untuk panitia pembangunan lama, dan kita akan memberikannya ke depan altar. Berikut rangkaian kegiatan pelajar CD menjelang lepas CD. Melalui warta jemaat ini diberitahukan kepada kita semua bahwa pelaksanaan acara lepas CD maka Tidakon Haporseaon akan dilaksanakan pada tanggal 16 Juli 2023. Berkaitan dengan itu, berikut rangkaian kegiatan yang akan diikuti pelajar CD. A. Ujian tulisan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 2 Juli 2023 pukul 14 WIB bertempat di lantai dasar. B. Ujian lisan didampingi orang tua dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 8 Juli 2023 pukul 14 WIB. C. Gladi resik yang pertama pelajar CD bersama orang tua sekaligus ibadah pemberangkatan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 pukul 17 WIB bertempat di gereja. D. Gladi resik yang kedua hanya pelajar CD dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 pukul 17 WIB bertempat di gereja. E. Lepas CD dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 di kebaktian pagi pukul 9 WIB. Sehubungan dengan itu, ibadah pagi pada tanggal 16 Juli 2023 akan dimajukan dari pukul 7 WIB menjadi pukul 6.30 WIB. Diharapkan kepada semua warga jemaat memperhatikan jam masuk ibadah
minggu tersebut. Yang berikutnya adalah informasi Parartaon. A. Mulai hari Selasa tanggal 20 Juni 2023, gereja kita telah menerima satpam baru di gereja kita, yaitu Edi Rismanto. Sehubungan dengan itu, diberitahukan kepada seluruh warga bahwa satpam lama gereja kita, Rizky Darmawan, tidak lagi bekerja sebagai satpam di gereja kita ini, sesuai dengan surat pengunduran dirinya melalui WhatsApp atau WA kepada Sekretaris Huria. B. Perayaan Idul Adha. Pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2023 adalah perayaan Idul Adha kepada saudara-saudara kita yang beragama Islam. Sebagai tanda penghargaan dan solidaritas kita atas perayaan tersebut, maka gereja kita melalui seksi kemasyarakatan Dewan Diakonia telah menyumbangkan 1 ekor kambing ke kelurahan. Yang berikut adalah kebaktian sektor. Hari Rabu tanggal 28 Juni 2023, sektor Ebenezer di rumah keluarga HM Sinambela Boru Siombing, sektor Kapernaum di rumah keluarga M Situmorang Boru Simamora, sektor Galilea di rumah keluarga Situan Nyonya Siburian Boru Siombing, sektor Nazaret di rumah keluarga S Sitanggang Boru Simandalahi. Hari Kamis tanggal 29 Juni 2023, Partangiangan libur berhubung dengan adanya kegiatan pemberdayaan Sintua dan pelayan penuh waktu se-HKBP Distrik 28 The Boskap. Yang terakhir, keuangan. Saldo tanggal 16 Juni 2023 Rp326.668.599. Saldo ruas Mangurupi Ruas Rp47.675.000. Pemasukan Rp60.552.700. Pengeluaran Rp80.596.010. Saldo tanggal 26 Juni 2023 Rp364.300.289. Demikian warta bagi kita minggu ini.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pemikiran saudara-saudara di dalam Kristus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu untuk kita sekalian. Firman Tuhan bagi kita di minggu ini dari Injil Matius pasal 10 ayat 32 sampai dengan 39. Demikian firman Tuhan. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya. Dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, dalam buku tentang 100 tokoh yang paling berpengaruh di dunia, karya Michael H. Hart, Yesus berada di urutan ketiga. Alasannya karena ajaran Yesus dapat tersebar hingga hari ini karena peran Rasul Paulus. Karenanya dia harus berbagi peringkat dengan Paulus. Pendapat Hart ini menggemparkan dunia kekristenan. Mungkin saja kita risau dan hati kita menjadi panas karenanya. Tetapi lebih dari sekadar menanggapi buku yang berdasarkan kriteria yang sempit itu, seharusnya kita mengoreksi hidup kekristenan kita. Apakah Yesus telah menjadi prioritas dalam hidupku? Urutan keberapakah Yesus dalam hidupmu? Ini menjadi pertanyaan bagi kita. Kita tidak peduli orang mau meletakkan Yesus pada urutan keberapa bagi mereka dan dalam kategori apa. Yang penting Yesus tetap nomor 1 dalam hidup kita. Amin. Itu artinya pikiran dan perasaan kita harus dipenuhi dengan pikiran dan perasaan Yesus. Kita harus berkata dan berbuat yang memuliakan Yesus dan menyerahkan diri untuk melayaninya. Itu yang paling penting. Dan seharusnya keluarga kita
istri, suami, anak, menantu, cucu kita harusnya turut mendukung perluasan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Dalam perikop kita hari ini, bagaimana sikap ataupun respon kita untuk mengikut Yesus dan memikul salib. Mengikut Yesus itu artinya berjalan di belakangnya sebagai murid, karena dia adalah guru agung, dan mengamati segala sesuatu yang diperbuatnya dan merenungkan segala sesuatu yang diucapkannya. Berjalan di belakang Yesus pasti akan membuat kita terkesima. Terkesima akan prioritas hidupnya yang unik. Apa itu? Prioritas hidupnya yang unik. Mengasihi. Semua orang dikasihi. Kaya, miskin, pejabat yang tidak punya pendidikan. Semua orang berdosa. Dia mengampuni dan menciptakan damai sejahtera. Menghadirkan kerajaan shalom di tengah-tengah dunia ini. Itulah prioritas hidup Yesus, dan harusnya kita meneladani dan ikut ambil bagian dalam prioritas itu. Kita akan terkesima akan keprihatinan hidupnya yang unik. Apa itu? Keprihatinan hidupnya yang unik, kesederhanaannya, peduli dengan orang-orang berdosa, peduli dengan orang-orang yang tidak dipedulikan oleh orang lain. Yesus merangkul semua orang supaya dekat dengannya. Itulah prioritas keprihatinannya, karena dosa manusia yang lemah, maka dia ingin supaya semua orang dapat datang dalam kerajaan sorga. Ketika kita mengikut Yesus, maka kita terkesima akan orientasi hidupnya yang unik. Apa itu orientasi hidupnya yang unik? Yakni memanggil semua orang agar percaya kepadanya, mendapatkan keselamatan hidup di dunia ini dan juga hidup kekal. Itulah orientasi hidup Yesus yang unik, sehingga dia mati untuk kita. Amin. Maka kita harus berjalan di belakang Yesus. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Kristus, di sini kita belajar memahami apa yang diutamakan oleh Tuhan Yesus. Yang pertama, mengubah arah hidup kita, lalu belajar memegang arah hidup Tuhan itu sendiri. Dengan mengikut Tuhan, mau tidak mau, kita harus berubah. Tadi kita sudah mendengar dari Kor, Ama, dan Letare. Bagaimana kita loyal menyembah Allah. Bagaimana kita loyal mengikut Yesus di tengah-tengah dunia yang berubah-ubah ini. Ada beberapa hal yang perlu kita petik dalam perikop ini. Yang pertama, soal pengakuan dan penyangkalan. Ada sebuah kisah menarik, konon terjadi di masa rezim komunis di Soviet. Ketika itu sebuah gereja bawah tanah sedang mengadakan kebaktian diam-diam. Mereka datang tidak secara kelompok,
supaya menghindari kecurigaan para agen pemerintah. Maka butuh waktu berjam-jam sebelum jemaat yang tidak banyak itu untuk berkumpul. Saat sudah mereka berkumpul, lalu mereka menutup pintu rapat-rapat dan memulai kebaktian dengan bernyanyi sangat pelan. Tiba-tiba pintu didobrak dan masuklah 2 orang tentara yang menenteng senapan mesin. Tentu saja kondisi segera menjadi tegang. Semua jemaat diminta berdiri dan merapat ke tembok. Salah satu tentara berkata, "Siapa yang bukan orang Kristen boleh keluar dan pulang." Beberapa orang segera keluar. Lalu si tentara itu mengulangi lagi perintahnya dan beberapa orang lagi keluar. Setelah ditunggu beberapa saat, tinggallah beberapa segelintir orang tersisa di ruangan itu. Salah satu tentara itu pun kembali menutup pintu dan berkata, "Baik, marilah kita lanjutkan kebaktian ini. Kami berdua juga adalah orang Kristen, pengikut Kristus. Kami belajar untuk tidak percaya pada mereka yang tidak mau mati demi imannya." Luar biasa ya. Maka mereka bersuka cita untuk memuji, memuliakan Tuhan. Itu sebabnya kata Yesus, barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, pengakuan dan penyangkalan adalah sebuah pengambilan keputusan. Seberapa besar loyalitas, komitmen, dan konsistensi kita untuk mengikut Yesus? Apakah demi harta, demi jabatan, demi cinta? Kita harus menyangkal iman kita dan tidak mengakui iman kita bahwa kita adalah pengikut Kristus yang berada di tengah-tengah dunia ini. Beberapa waktu lalu ada seorang perempuan stand komedi dari Inggris. Lalu dia mengungkapkan bahwa pada waktu COVID dia selamat. Dan katanya karena dia divaksin 2 kali. Dia bebas dari COVID itu bukan karena Yesus katanya. Lalu dia sambil mengolok-olok nama Yesus. Disitulah adanya pengakuan dan penyangkalan terhadap Yesus. Apa yang terjadi? Semua orang tertawa karena itu stand komedi. Lalu dia tiba-tiba berjalan sempoyongan, langsung terjerembab jatuh. Pikir orang banyak dia sedang membuat suatu lelucon. Ternyata dia tidak bangun lagi. Saudara yang kekasih, seberapa besar loyalitas, komitmen, dan konsistensi yang mau kita berikan akan menentukan status kita sebagai orang percaya dan pengikut Kristus. Artinya kita menempatkan Tuhan di atas segala hal dalam hidup kita. Maka itulah yang disebut oleh Yesus
kelayakan. Itulah sebuah kelayakan. Pertanyaan bagi kita dan pergumulan yang kita hadapi. Bagaimana ketika saya kehilangan anak, saya kehilangan istri, saya kehilangan suami, bahkan kehilangan orang tua. Lalu saya jauh dari Tuhan. Saya tidak mau lagi berdoa. Saya tidak mau lagi ke gereja. Saya tidak percaya Tuhan itu adil. Tuhan itu kejam. Lalu apa kata Yesus? Apakah itu sebuah kelayakan? Prioritas kita yang utama Tuhan atau orang-orang yang kita cintai? Ini sedikit agak berlawanan dengan kemanusiaan kita ya. Karena cinta saya, sayang saya, kasih saya kepada orang yang sudah meninggalkan saya. Saya lupa dengan Tuhan yang sudah memberikan hidup kekal bagi orang-orang yang sudah dipanggil itu dan ditempatkan ke sorga. Tapi saya hanya berkutat dan berfokus pada diri saya di dunia ini dan menangisi meratapi nasib saya sepertinya saya sendiri di dunia ini. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Kristus, kita merenungkan itu. Yang kedua, Yesus membawa pemisahan. Yesus mengutip sebagian kata-kata Nabi Mika pasal 7 ayat 6. Dikatakan, sebab anak laki-laki menghina ayahnya, anak perempuan bangkit melawan ibunya, menantu perempuan melawan ibu mertuanya, musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Ayat 35-36. Yesus memaksudkan karena Injil di dalam keluarga dapat menimbulkan apa? Pertentangan, bahkan perpisahan. Iman kepada Kristus memisahkan orang percaya dari orang berdosa dan dunia ini. Sebenarnya Yesus membawa damai karena Dia adalah Raja damai. Dan itu Dia terapkan, bawakan kepada manusia di tengah-tengah dunia ini. Tetapi tak dapat tidak pemberitaan Injil dalam dunia yang berdosa ini akan menimbulkan perang dan perselisihan. Maka orang yang mengikut Yesus akan dibenci, dicemooh, dicela, diejek, diolok-olok. Seperti ucaran-ucaran kebencian yang dilontarkan oleh orang-orang yang tidak seiman dengan kita. Masa sih Allah itu mau menjadi manusia? Masa sih Allah itu beranak? Kalau Allah itu diperanakkan, Dia lahir, siapa bidannya? Di salib itu ada setannya, ada jinnya katanya. Ya. Belum lagi di tempat kita bekerja, anak-anak kita di sekolah mendapatkan pembedaan. Maka ini yang menjadi pergumulan bagi kita. Itulah salib. Inilah istilah kata pedang. Dimaksudkan sebagai tuntutan sikap orang Kristen mengambil keputusan yang paling tinggi dan tanpa kompromi bagaimana mengikut Yesus. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih, di tengah kehidupan kita sangat susah
untuk melepaskan sesuatu yang sangat kita kasihi. Sebab itu kita membutuhkan penyangkalan diri. Tetapi juga kita perlu taat dalam panggilan, pemilihan kita sebagai orang-orang yang telah dipilih oleh Kristus dan diangkat menjadi anak-anaknya. Mana yang lebih kita prioritaskan? Tuhan atau anak atau suami atau istri kita atau bahkan orang tua kita? Ini menjadi pergumulan berat. Di dalam satu keluarga ada anak yang menyimpang alias murtad. Itu salib bagi kita. Lalu bagaimana sikap kita dengan itu? Apakah kita langsung mengadakan perang kepada mereka? Ada suami yang telah ikut Yesus meninggalkan dan kembali ke agamanya semula. Ada istri yang ikut Tuhan melalui suami, lalu dia meninggalkannya dan kembali ke agamanya semula. Lalu bagaimana kita menyikapi itu? Itu sebabnya Yesus menyodorkan peperangan. Di dalam peperangan atau pertentangan itu sangat boleh bahwa lawan daripada kita adalah siapa? Keluarga kita sendiri. Ketika saya dimutasikan ke daerah Barus, Tapanuli Tengah, jemaat dan bahkan keluarga mendukung saya untuk tidak pergi ke sana. Sudahlah Inang, cuti saja. Kan kita sudah tahu itu daerah itu banyak racunnya, banyak magicnya, banyak kuasa gelap di sana. Hati-hati, gak usah pergilah. Itu godaan. Lalu saya katakan tidak. Kalau Tuhan sudah menempatkan kita di sana, pasti Dia mempersiapkan dan menyediakan segala sesuatu di sana. Ternyata lulus juga kan dari sana satu periode ya. Enggak ada apa-apa. Yang penting apa yang dikatakan oleh Yesus dalam Matius 10 pasal ini ayat 16. Aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Jangan kita musuhi orang-orang, kita kasihi, berikan pendekatan. Sekalipun di situ ada banyak orang-orang yang fanatik dengan agamanya. Tapi kuasa kegelapan juga di sana sangat menghebohkan. Bapak Ibu, saudara yang kekasih dalam Kristus, sudah loyalkah kita? Sudah komitkah kita? Dan sudah konsistenkah kita teguh memilih Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Pertanyaan bagi kita yang ketiga adalah, dan menjadi perenungan, Yesus menyodorkan salib. Cobalah Bapak Ibu Saudara,
kita daftarkan dulu apa saja salib yang kita pikul. Apakah anak kita yang menyimpang itu, anak kita yang tak berdaya, lemah dalam fisiknya, anak kita yang pintar, yang cerdas, yang dapat titel yang baik, tapi tak mendapatkan pekerjaan. Apakah itu salib bagi kita sampai hari ini? Anak kita belum juga berkeluarga. Apakah menjadi salib bagi kita tidak mendapatkan jabatan yang baik, kedudukan yang baik? Apakah menjadi salib bagi kita suami kita yang meninggalkan istrinya, meninggalkan keluarga alias selingkuh? Apakah itu menjadi salib bagi kita? Kita menjadi orang tua single parents. Apakah menjadi salib bagi kita? Ada penyakit yang tak sembuh-sembuh dalam tubuh kita. Banyak ya. Tapi kata Yesus, entah pun itu pergumulan kita. Saya senang dengan ATM ya. Ancaman, tantangan, masalah. Bukan ATM yang digesek keluar duitnya ya. Itu semua menyangkut iman kita. Bukan hanya perlawanan dari agama lain, tapi kehidupan kita sehari-hari itu juga adalah salib. Maka teolog Dietrich Bonhoeffer mengatakan, keselamatan memang gratis, tetapi untuk menjadi murid kita harus membayar dengan hidup kita sendiri kepada Kristus. Sudahkah kita membayar itu? Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Kristus. Maka ada banyak perenungan di dalam kehidupan kita ini. Di catatan saya masih ada beberapa ilustrasi. Tapi yang penting adalah bagaimana loyalitas kita tadi, komitmen kita, dan juga konsistensi kita. Betul, kalau ke sorga itu adalah urusan pribadi kita kepada Allah. Tidak bisa kita katakan kepada suami kita, "Pi, bonceng aku dong. Mi, bonceng aku dong." Kata anak-anak kita mau ke sorga. Ya, gak bisa. Semua orang berurusan kepada Tuhan itu pribadi lepas pribadi. Tidak bisa kita berboncengan ke sorga, apalagi pegang gonting abang, gak bisa. Tapi selama kita diberikan waktu oleh Tuhan, mari kita berjuang bersama, merangkul keluarga kita, anak-anak kita, suami istri kita. Kita selamatkan dulu keluarga kita supaya tidak menjadi pertentangan. Dan seharusnya suami mendukung istrinya, istri mendukung suami dalam pelayanan, dalam pekerjaan. Bahkan harta kita pun jangan itu yang menghalangi kita untuk melayani Tuhan. Tetapi pakailah harta itu untuk melayani Tuhan. Pakailah anak-anak kita juga untuk dapat melayani Tuhan dalam kehidupan ini. Bukan harus melayani di gereja kan. Tapi bagaimana kita mewujudkannya? Tunjukkanlah perkataan kita menjadi panutan bagi orang lain. Perbuatan kita menjadi teladan bagi orang lain. Di tengah-tengah dunia yang tidak kudus ini, bagaimana kita mau mempertahankan keluarga kita, rumah tangga kita, perkawinan kita agar kudus adanya?
Maka kata Yesus, itulah yang layak bagiku. Kita prioritaskan Tuhan, kita juga prioritaskan keluarga. Kita prioritaskan Tuhan, kita prioritaskan pekerjaan kita. Harus ada apa? Keseimbangan. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Kristus. Itu sebabnya membangun hubungan dengan Kristus, mengikut Dia, itu sama dengan seseorang yang mencari, berjuang, mendapatkan harta karun yang tak ternilai harganya. Apa itu harta karun? Kehidupan yang kekal. Maka harta karun yang ada di dunia ini kita bisa jaga-jaga. Di mana hartamu berada, di situ hatimu, katanya ya. Tetapi di mana Yesus berada, kita juga harus ada di situ. Amin. Oleh sebab itu firman ini berulang-ulang kita dengarkan, dan bagaimana kita mengikut Yesus. Marilah kita tetap percaya, setia, yakin, tidak terpengaruh oleh apapun godaan-godaan yang ada di sekitar kita. Semua itu mari kita pakai untuk menyatakan dan memperlebar kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini, sehingga kita dilayakkan menjadi anak-anak Tuhan, kita dilayakkan menjadi murid Kristus, kita dilayakkan menjadi pengikut Kristus. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga di dalam Kristus, terima kasih firman-Mu sudah menyapa kami untuk mengingatkan kami agar kami loyal, komit dan konsisten di dalam iman percaya kami kepada Tuhan. Pengakuan dan penyangkalan itu adalah sebuah keputusan. Maka kami mengaku bahwa Engkaulah Tuhan Juru Selamat kami yang telah memberikan kehidupan kekal. Sekalipun kami masih di dunia ini. Terima kasih Tuhan, Engkau Maha Baik yang sudah menyelamatkan, mengasihani, mengampuni, merangkul kami, dan menyediakan kehidupan kini dan nanti. Terima kasih ya Yesus, Engkau adalah Tuhan kami yang sudah memberikan kekuatan melalui Roh-Mu yang kudus untuk kami dapat bertahan menghadapi godaan, pencobaan, ujian melalui masalah-masalah apapun dalam kehidupan kami yang menjadi salib bagi kami. Dan itulah peperangan kami Tuhan di dunia ini. Biarlah kami boleh dapat merangkul anak-anak kami, orang-orang yang kami kasihi di keluarga kami, dan bahkan orang-orang percaya lainnya, supaya kami bersama-sama memiliki sorga yang Tuhan janjikan dan jaminan keselamatan yang telah Kau berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan, pada hari ini kami masih mengikut Engkau. Kami tidak akan menyangkal Tuhan apapun yang kami hadapi, bahkan kami harus mengorbankan nyawa kami. Lihatlah hati kami Tuhan, betapa kami rindu akan kasih Tuhan dalam kehidupan ini. Dan Engkau sudah nyatakan bagi kami pribadi lepas pribadi. Kami mau mendoakan jemaat Tuhan yang hadir pada saat ini, dan juga bahkan yang berada di rumah sedang ibadah secara online. Biarlah Tuhan yang memberkati setiap pergumulan kami. Bapa di sorga, kami mau mendoakan anak yang lahir di keluarga
Bapak Joli Fernandes Tua Purba dan Ibu Evi Borusitorus. Berkati mereka Tuhan, supaya Engkau memberikan wibawa sorgawi kepada orang tua ini, agar mereka mampu mendidik anak yang sudah Tuhan titipkan bagi mereka. Dan anak itu menjadi anak yang takut akan Tuhan kelak, bertumbuh dengan baik, berikan masa depan, dan Engkaulah yang memberikan yang terbaik bagi keluarga ini. Juga jemaat yang tambah, keluarga Dani Seringo-ringo, Novalina Borusinurat bersama anak mereka. Keluarga Manerak Sinambela, Ibu Okta Paulina Borutampu Bolon bersama anak-anak mereka. Kami serahkan mereka Tuhan ke dalam tangan-Mu. Biarlah mereka menjadi jemaat yang baik, yang dapat diteladani dalam iman dan perbuatan. Berkati mereka, berikan umur panjang kesehatan, supaya mereka boleh menjadi contoh di tengah-tengah masyarakat dan juga gereja. Kami juga mendoakan wisata rohani kunjungan gerejawi Punguan Inahana ke HKBP Jogja. Tuhanlah yang memberkati mereka hingga tiba di Bogor dengan sukacita dan tak kurang satu apapun, bertemu dengan keluarga dengan bahagia. Berkati juga pemberdayaan Sintua dan pelayan penuh waktu se-HKBP Distrik 28 Deboskap pada hari Kamis yang akan datang. Tuhan berkati semua pembicara dan semua peserta, acara dapat berjalan dengan baik dan menjadi berkat bagi kami semua. Terutama anak-anak kami yang retreat pelajar CD pada tanggal 28 sampai 30 Juni ini. Biarlah Tuhan juga memberkati semua anak-anak kami Tuhan, supaya mereka bertumbuh dan mereka mendapatkan pengetahuan yang baik, membentuk karakter dan menumbuhkan iman mereka menjadi anak-anak yang berguna, anak-anak yang takut akan Tuhan. Juga Bible Camp anak sekolah minggu dan jambore anak sekolah minggu. Tuhan berkati supaya semua berjalan dengan baik. Bahkan pelatihan badan audit HKBP Bogor yang akan dilaksanakan pada tanggal 2 Juli akan datang ini. Tuhan memberkati supaya Engkau memberikan harisma untuk dapat melakukan tugas tanggung jawab mereka dengan baik. Dan masih banyak Tuhan rencana-rencana yang akan dilakukan ke depan. Biarlah Tuhan memberkati. Demikian juga tak lupa kami mendoakan jemaat yang dalam keadaan sakit tak berdaya di rumah sakit ataupun di rumah maupun berobat jalan. Biarlah Tuhan kasih setiamu, anugerahmu, kemurahanmu, pengasihanmu. Tuhan, Engkau yang memberikan kesembuhan bagi mereka. Kepada Bapak Ertambunan Boru Purba, Nyonya Yohanes Suryanto Borusimamura, Bapak Raja Gugu Borusilalahi, Nyonya Sintua Sitompul Boru Pak Paham, Bapak T Siboya Borusitanggang, Nyonya Sitorus Boruhutagaol, dan masih banyak mereka yang sakit dimanapun berada. Biarlah Tuhan Kau berkati setiap obat, makanan, minuman, oksigen ataupun infus cairan yang mereka butuhkan. Biarlah Tuhan kuduskan sehingga mereka boleh bersukacita memuliakan Tuhan. Tuhan memberikan kesempatan bagi mereka untuk melanjutkan tugas-tugas tanggung jawab mereka dimanapun mereka berada. Dan juga keluarga yang belum mendapatkan anak, berkati Tuhan, kasihanilah mereka, berikanlah kepercayaan kepada suami istri agar mereka mendapatkan karunia anak yang daripadamu, sehingga mereka Tuhan tetap saling setia satu dengan yang lain. Juga jemaat anak-anak kami yang masih studi, berkati agar mereka dapat melanjutkan studinya dengan baik ke depan. Dan yang belum mendapat jodoh, Tuhanlah yang menyediakan jodoh yang seiman bagi anak-anak kami. Berikan hikmat kepada mereka Tuhan dan hati yang takut akan Tuhan, supaya mereka tetap memegang teguh imannya kepadamu, setia sebagai pengikut Engkau Tuhan. Agar semua orang tua boleh bersukacita,
anak-anak kami ini pada waktunya mereka boleh membangun rumah tangganya, dan juga mereka yang belum mendapatkan pekerjaan, biarlah Tuhan yang menyediakan terbaik bagi anak-anak kami sehingga mereka dapat berbakti kepada orang tua dan berbakti kepada Tuhan. Bagi mereka yang berulang tahun di bulan ini, berkati Tuhan, berikan panjang umur, kesehatan, rezeki dan hikmat yang daripadamu sehingga mereka dapat menjalani hari-hari yang masih Tuhan berikan bagi mereka. Terima kasih Tuhan bagi mereka juga yang berulang tahun anniversary di perkawinan. Berkati Tuhan supaya tetap saling setia, saling cinta dan hidup dalam kekudusan. Biarlah Tuhan memberkati semua anak cucu jemaat Tuhan pada saat ini dimanapun. Terima kasih Tuhan bagi mereka lansia yang tak sanggup lagi berjalan, yang di kursi roda, di tempat tidur. Biarlah Engkau Tuhan yang memberkati mereka, teguhkan iman mereka, jauhkan dari rasa kekecewaan ataupun putus asa. Engkaulah Tuhan yang memberikan kepekaan, telinga rohani bagi mereka akan sorga yang akan Engkau berikan bagi mereka supaya mereka tetap berpaut. Peganglah tangan mereka Tuhan supaya hingga saatnya pun mengakhiri dunia ini Tuhan panggil, mereka tetap berada dan percaya kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, masih banyak yang akan kami doakan. Sempurnakanlah doa kami ini di dalam Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita kembali bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Percaya padamu.
kita berdoa menyerahkan persembahan kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
meskipun